Hai semua, balik lagi di channel Darren Pets Official. Malam ini gue mau ngenalin teman baru kita. Dan cerita kali ini juga bakal dibacain sama dia. Kenalin, ini Popoci. Hai Popoci, sini. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ke cerita. Tapi jangan salahin gue kalau Popoci ada di samping kalian. Jadi cerita ini gue ambil dari thread Twitter dari akun Valen Zaman yang berjudul Lasmi. Oke, langsung aja gue bacain ya dari awal. Namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi masih tinggal di Pohon Mangga, daerah Wastu Kencana. Ini adalah foto ilustrasi dari Lasmi yang kiri ketika dia masih hidup dan yang kanan setelah dia menjadi kuntilanak merah. Oke, langsung aja kita baca. Gambar ini diambil barusan banget. Baru kali ini gue memberanikan diri ngobrol bareng karena sosok aslinya serem gila. Orang bisa sawan, bahkan sakit kalau lihat dia. Mediumnya adik gue sendiri yang minta dia buat masuk dan cerita. Lasmi dulunya seorang sinden musik Sunda. Suaminya Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di umur 12 tahun pada saat zaman penjajahan Belanda, sekitar 100 tahunan yang lalu. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi, nikah dan bekerja sama. Gue sempat heran, mereka kok nikah umur masih belia banget. Tapi Lasmi bilang emang zaman itu nikah di umur remaja awal tuh lumrah. Mereka pasangan sederhana, mirip adik kakak. Pas cerita bagian ini, Lasmi ketawa genit melengking. Bentar, gue ditegur sama Lasmi. Leher sebelah kanan gue pegel banget sekarang. Mereka menikah, menjalani hidup di rumah sederhana di daerah Lembang, dekat farmhouse. Mereka nyinden setiap kali ada khitanan dan nikahan. Mereka paling senang pas Belanda nyewa mereka buat meriahin pesta karena dibayar cukup mahal meski gak menutupi kekejamannya. Foto Lasmi yang lebih jelas supaya kalian lebih mudah bayanginnya. Bibirnya robek sampai telinga, matanya bolong, merah menyala, dan suara ketawanya melengking. Kalau dengar pasti merinding. Di foto ini, Doi lagi ongkang-angking kaki di sini. Sekarang lagi main sama teman-teman sesamanya. Ini adalah video pas kenalan sama Lasmi. Medianya lewat adek gue. Kumaha dah, Mang? Mang kan dijagain sih. Kata apa nggak boleh berisik. Ulah gandeng cenah. Kumahanya? Ya udahlah atuh. Oh iya. Lasmi mau tanya dong, dikit. Lasmi, ceritain dong tentang kehidupannya gimana? Mungkin kumaha kehidupan hidupnya, sejarahnya. Kehidupan naon kan? Kehidupan. Sebelum direkam, minta banget ketawanya jangan berisik, takut tetangga dengar. Oke, lanjut ke cerita. Singkat cerita, Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan gak kunjung dikaruniai anak. Dan ini jadi bahan gibah julid para tetangga. Si Lasmi teh kunaon, nepi ka ayeuna teu boga barudak, mandul lain manehna. Si Lasmi kenapa sampai sekarang gak punya anak? Mandul kali ya? Asep menghibur Lasmi yang sering nangis saat ingin tidur. Asep bilang, udah tenang naon neng, muncul Gusti Allah ayeuna teh dibere momongan kun fayakun ge jadi. Tapi muncul Gusti Allah lain ayeuna kita teh tetap berdoa, Allah teh moal sare. Artinya nggak apa-apa neng, kalau kata Gusti Allah dikasih anak sekarang kun fayakun jadi. Tapi kalau kata Allah belum sekarang, kita tetap berdoa, Allah nggak tidur. Lasmi cuma mengangguk dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil. Sedih. Lasmi kadang-kadang dengan sopan meminta izin ke ibu-ibu hamil yang dia temui di jalan untuk mengelus perutnya.
minta titip doanya supaya Lasmi lekas isi. Lasmi kepingin banget punya anak, karena rumahnya terasa sepi, ditambah gunjingan tetangga yang tiap hari makin jadi. Temennya Asep bahkan sampai bilang, "Sep, lu mending kawin lagi, jangan sama Lasmi, sampai mati juga gak bakal punya anak." Tapi Asep tetap teguh cintanya sama Lasmi. Mereka terus bekerja, berdoa, dan berusaha menjalani hidup yang makin berat. Pernah suatu kali saat selesai pentas di acara orang Belanda, Lasmi digoda salah satu londo yang tahu permasalahan mereka. Lasmi, tanda kutip, diajak. Siapa tahu aja jadi. Tapi Lasmi tersenyum dan menolak. Dia balas lewat bahasa Belanda, "Terima kasih Tuan, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati suami saya." Londo itu tertawa, lalu menepuk pantat Lasmi sebelum berlalu. Lasmi tetap tersenyum dan menahan nangis. Insiden itu makin bikin Lasmi terpukul dan merasa dirinya nggak bisa jadi seorang ibu. Sepulangnya di rumah, tangis Lasmi meledak. Dia terus bertanya dalam hati, "Apakah benar aku tidak bisa punya anak?" Asep memeluknya, menguatkannya, meminta Lasmi tenang. Semua ada waktunya. Lasmi bilang, "Kalau kamu memang ingin punya anak, kamu boleh menikah lagi. Aku nggak apa-apa. Daripada keadaan terus begini, aku nggak sanggup." Asep kaget mendengar kalimat itu terucap. Dia memeluk Lasmi erat, membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan sedihnya. Setelah itu, Lasmi makin pendiam. Asep juga ikutan sedih, nggak tahu harus melakukan apa supaya Lasmi bisa bahagia. Ditambah Asep mulai sakit-sakitan karena sering kerja malam pulang pagi. Rumah tangga mereka makin terasa dingin. Akhirnya, tahunan mereka berumah tangga di tengah badai yang sedang melanda. Lasmi pun hamil. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahannya. Awalnya, Lasmi gak sadar. Dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ini ke Asep. Doa mereka terkabul. Saat Lasmi cerita ini ke gua, dia ketawa girang banget. Kebayanglah suaranya, malah bikin takut. Lasmi bilang, pas itu dia cuma pengen segera melahirkan buah hatinya. Tetangga-tetangganya pun berhenti berkomentar dan ngucapin selamat. Lasmi setiap saat mengusap perutnya, bilang utun. Asep pun lega dan bahagia. Meski sakitnya makin hari makin parah, dia ternyata juga sakit karena gula, karena faktor keturunan. Namun anak di kandungan Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka. Mereka tetap bekerja, tapi Asep meminta Lasmi istirahat aja di rumah. Tapi Lasmi gak betah. Walau kondisi hamil muda, dia tetap nyinden walau gampang lelah. Berkali-kali Asep minta Lasmi di rumah. Lasmi tetap kekeh. Dia gak mau Asep yang sakit bekerja sendirian. Lalu kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka terjadi. Lasmi pulang ke rumah duluan. Saat itu dia sedang berjalan kaki di jalan Wastu Kencana. Di zaman itu, masih minim lampu. Lasmi sedang hamil 3 bulan, berjalan pelan sambil menahan lelah dan kantuk. Kemudian, sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai tiba-tiba menerjangnya. Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, tubuhnya terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sampai sejauh kurang lebih 8 meter. Peristiwa tragis itu begitu cepat, tapi Lasmi masih ingat betul rasanya dijemput kematian yang tidak dikehendaki. Tak ada satu mata pun yang menyaksikan. Si supir kaget menyadari telah menabrak seorang wanita. Namun, temannya si supir malah berkata, "Hah sia, kumaha ya, maut sia." Si supir bergegas turun, memeriksa kondisi Lasmi yang sedang kejang, mengeluarkan darah dari mulutnya yang robek sampai telinga. Rahangnya mencuat. Artinya, aduh gimana nih, kayaknya meninggal deh. Si supir menelan ludah. Dia sontak melirik-lirik sekitar, takut ada yang melihat. Kemudian teman si supir turun memeriksa. "Kumaha ieu? Tulungin we atuh, meni karunya." Lasmi melihat mereka dengan pandangan mengabur. Si supir menarik temannya masuk ke dalam mobil. Temannya sempat tidak setuju, tapi si supir mengatakan, "Sia goblok men ayana naon teh kumaha? Boga barudak ti imah, buru naik goblok." Lasmi mendengar samar. Darah terus mengalir, rasa sakit maha dahsyat mulai meremas perutnya. Lasmi hanya bisa menyaksikan mobil yang menabraknya pergi. Dia memandang langit.
Berbagai kenangan berkelebat di ingatannya. Senyum teduh Asep, kedua orang tuanya di kampung, masa kecilnya, dan angan-angan membesarkan sang buah hati. Air mata Lasmi berlinang, bercampur darah. Darah menggenang kental di tanah. Rasa sakit di wajah dan perutnya keji meremas tanpa ampun. Lasmi tahu dia akan mati, tapi dia tidak mau kehilangan bayinya. Utun, Utun. Lasmi berusaha mengusap perutnya dengan tangannya yang patah sekuat tenaga yang sudah raib. Lasmi perlahan merasakan tubuhnya dingin. Dia kehilangan hidup dan bayinya. Pandangannya yang buram melihat banyak raut tak kasat mata menyaksikannya sedang dijemput ajal. Mungkin dia masih tertolong seandainya ada yang melihat. Seandainya saja. Itu kalimat di benak Lasmi. Gelap dan kosong. Matanya tertutup sempurna dengan air mata yang menetes, membayangkan sejenak sosoknya sebagai ibu. Namun takdir tidak memberinya kesempatan untuk Lasmi mengalaminya. Tiba-tiba saja, Lasmi merasakan rohnya keluar dari tubuhnya. Rasanya sakitnya tidak bisa dideskripsikan. Lasmi semalaman berdiri memandangi jasadnya yang nahas sampai ditemukan oleh warga saat pagi hari. Lasmi hanya menangis dalam diam. Sekitar pukul 5 pagi, sepasang suami istri yang sedang berjalan kaki melihat jasad Lasmi. Sontak Lasmi meminta tolong agar jasadnya dipulangkan, tapi suaranya tak terjamah mereka. Lalu suami istri itu kalut melihat jasad yang mengerikan. Si suami menyusut istrinya mengabarkan warga. Tidak lama, beberapa warga berkumpul. Seseorang mengutuk kentungan berseru, "Ayah mayit, ayah mayit." Suasana pun ramai dan tegang. Seorang lainnya kenal dengan Asep. Allahu Akbar, eta pamajikannya Asep lain. Dia sadar itu Lasmi karena selendang ciri khas Lasmi saat nyinden. Segeralah dia naik andong ke rumah Asep. Saat itu Asep sedang panik mencari Lasmi di sekitar rumah karena istrinya belum pulang. Lasmi pulang duluan, tidak lewat jalan yang biasa Asep dan tim sinden lewati. Asep belum tahu Lasmi sudah tiada, tapi ketakutan melanda hebat pikirannya. Oke, sekian video gua kali ini. Penasaran kan sama kelanjutannya? Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya gue lebih semangat lagi ngerjain videonya. Thanks for watching.